Mengapa masih banyak yang menunggu film karya Harris Kay saat di Bali? Padahal jauh sebelumnya sudah deklarasi bahwa Harris Kay tidak mau dituduh memanfaatkan Queenie. Dia saat Queenie ke Indonesia hanya ingin membantu tamu saja. Totalitas membantu Queenie dari mulai jati security saat ke tempat wisata, hingga membantu Queenie di studio baru milik pribadi Harris Kay. Namun karena Queenie share video ini, netizen menunggu vlog karya Harris itu. Jika memang ada vlog karya Harris di Bali dan wisata sejarah Vietnam saat mengantar pulang Queenie ke negerinya, diduga Harris Kay dalam berkarya harus totalitas dan sangat patuh pada syarat orang tua. Seperti halnya konten tentang tentara Israel mulai dihentikan total atas perintah orang tuanya. Apakah vlog di Bali juga ada saran seperti itu? Kini Harris Kay malah aktif mendalami dunia TikTok bersama Vicky Naki. Bahkan beberapa kali tampil dengan Tukba dan Queenie. Namun Vicky Naki sudah berbicara soal lamaran ke Tukba setelah Tukba selesai kuliah di kedokteran. Tukba menyarankan sebelum wisuda saja. Tapi Harris Kay ke Queenie masih mengaku sebagai bestie saja. Tapi mengapa cemburu pada polisi Vietnam? Sangat cemburu pada polisi Vietnam. Mengapa? Diduga Harris, polisi itu naksir Queenie. Aku pulang. Apa itu polisinya, polisi ganteng ya En? Polit Vietnam ganteng ya En? No, ganteng tapi Hong. I don't care. Begitulah cara Queenie membesarkan hati Harris Kay. Dia katakan, dia tidak tertarik atau identik cara, tapi Harris Kay terus mencari identitas polisi itu lewat berbagai pertanyaan. Oke Ana. Sudah dulu ya, maaf dulu ya. Oke. Abadi penuh pengorbanan, dimanja oleh cinta, terus mengayomi. Mungkin jika ada film vlog di Bali, netizen akan memiliki gambaran lebih detail tentang kisah lanjutan Harris Kay dan Queenie. Tampaknya Harris Kay tidak ingin masalah pribadinya lebih terbuka ke publik. Padahal karya film Harris Kay kan bisa digeser ke cerita sejarah atau film dokumenter yang bukan masalah pribadi. Karena netizen sangat menunggu penuh rasa rindu. Untungnya PK dengan Vicky Naki dan dengan orang-orang Vietnam bahkan Thailand mulai sering dilakukan Harris. Bahkan Queenie mulai berbicara tentang kepribadian seseorang secara ilmu psikologi. Apa ciri-ciri orang setia itu? Ciri-ciri orang yang setia menurut Queenie, lihat saja apa yang dia pakai sehari-hari, dari mulai ekpi, sandal, atau benda-benda yang dia miliki. Ekpi yang dia sudah miliki sampai rusak tidak diganti, masih terus digunakan hingga saat ini sudah 5 tahun. Walau sudah punya barang baru, benda lama masih digunakan. Walau diselingi canda bahwa itulah ciri orang bangkrut. Namun di akhir kalimat dia pertegas, pernyataan itu sangat Queenie yakini. Nè, sekarang aku ngomong ini. Teman-teman mau tahu orang lain diam. Orang setia atau dia bukan orang setia. Aku ngomong ini ya. Kamu lihat diri. Lihat dia pakai baju. Lihat dia pakai HP. Ya, HP. Kalau dia atau lihat dia pakai kaki. Kalau teman-teman lihat diri. Dia suka ganti. Lah orang bukan setia. Nah, lihat aku nih. Pakai HP ini dah 5 tahun lah. Lihat deh, aku nggak ganti. Inilah orang apa? Inilah orang bangkrut, bukan orang setia. Kini Queenie lebih toleransi ke Harris Kay untuk PK dengan wanita lain di TikTok. Tidak seperti dahulu lagi. Tapi kini Harris Kay cemburu pada polisi Vietnam. Mengapa? Ini orang bangkrut nomor nih ganti, bukanlah orang setia. Jadi ya
50 guys. Jadi ha, coba fokus-fokus dah. Ada nggak guys? 550 guys. Waduh. Waduh. Cik kurang men. Waduh. Ada noise di mana cuy? Berat. Wah. Insya kuat. Sama dulu. Soalnya nggak ada teman banget soalnya aku tadi. หมดเวลาแล้ว Jika Harris PK di TikTok dengan orang Vietnam atau Thailand secara rutin, maka peluang mengedit film di Balai jadi hampir tertutup. Karena seniman itu harus totalitas jika ingin berkarya seni yang berbobot. Harris tidak pernah membuat karya serampangan. Karena karya seni yang viral itu bisa memberi tuntunan, bukan sekedar film tontonan belaka. Maksudnya dalam berkaryanya perlu waktu yang panjang. Seperti film Vina Cirebon yang diangkat ke layar lebar saat ini, sedang viral dan meraih untung berlipat, karena film dibuat secara serius lewat kajian. Hingga akhirnya kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Persidangan mulai digelar ulang dengan temuan baru. Itulah hebatnya karya seni. Bagaimana dengan film genosida di Palestina? Adakah yang berani mengangkat kisahnya? Tabir kebenaran sosok pelaku pembunuhan Vina akan terungkap? Tunggu saja, karena kebenaran akan selalu mencari jalan. Misteri Vina dari Cirebon sudah diangkat ke film layar lebar. Akhirnya kasus Vina Cirebon kembali diungkit dan disidangkan. Mungkin jika tidak diangkat menjadi film layar lebar, kasus ini akan terlupakan. Dan keputusannya hanya sebuah kecelakaan biasa di jalan raya. Ternyata karya seni bisa membantu mencari penyelesaian masalah dan mencari keadilan. Lalu bagaimana dengan film karya Harris Kai dan peristiwa genosida di Palestina? Mungkinkah diangkat ke layar lebar? Tampaknya untuk film genosida di Palestina sulit kemungkinannya jika diangkat ke film layar lebar oleh bangsa Eropa. Kecuali jika dibuatnya oleh negara ketiga. Itu pun hanya untuk kebutuhan lokal, karena kekuatan global memihak suatu kelompok. Walau suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menyuarakan kebebasan Palestina untuk segera merdeka, namun Amerika punya hak veto. Gak ada banget cuy. 1000 orang, let's go. Tampaknya menunggu film karya Harris Kui juga netizen sepertinya menunggu dengan sia-sia saja. Mengapa? Netizen saat ini banyak menyaksikan Harris Kui lebih fokus bermain PK di TikTok. Juga terlihat sangat sibuk belajar bahasa Vietnam. Bermain PK juga terlihat Harris Kui tidak fokus untuk menang, lebih fokus mempelajari bahasanya. Apa benar demikian? Mana ya? Gak ada banget gitu. Satu orang pun gitu yang seru mungkin. Hello Hello. สวัสดีค่ะ Sawadikap. Hi Hello there. PK Where are you guys from? I'm from Thailand Oh. Are you my friend? Yes Harris Oh. So who wants to play now? คณะลิซ่านัตยาขอได้ไหมเอวโอเค Who wants to play? Up or down? พี่ขอเรียกอีกหนึ่งคนค่ะ One more player Yeah, who wants to play? Bibi or Thailand? Cukup. Oh, dia main piano guys. Tampaknya Harris Kui juga mulai merambah negara Thailand. Teman bermain PK di TikToknya lebih sering bertemu orang Thailand, tapi Harris mengajak bicara bahasa Vietnam. Kok bisa begitu ya? Dunia berkesenian itu merupakan dunia suara hati. Berkaryanya tidak bisa dipaksakan. Jika ingin punya karya bagus, tapi tidak seperti gembiranya para manula di Tiongkok yang sedang menghibur diri lewat joget bersama-sama berikut ini. Di Tiongkok para manula diberi pekerjaan agar tidak jadi beban negara. Tempat ini jadi daerah kunjungan wisata unggulan. Pekerjaan manula itu apa? Kok jadi tontonan wisatawan? Lihat saja joget manula berikut ini. Ini jadi tontonan turis asing. Apakah cuma berjoget?
Jawabnya tidak hanya begitu, mereka para manula itu disediakan taman yang luas untuk berkreasi. Mereka berkelompok sesuai hobi. Di antaranya ada yang ikut kelompok paduan suara, ada yang bermain teater, ada yang olahraga tradisional, bermain biola, dan ada pula yang berada di kelompok manula berjudi. Sepertinya ini jadi tugas negara, agar lokasi itu jadi tempat wisata yang wajib dikunjungi turis. Kalau tidak ada rombongan turis, manula ini hanya berteduh di bawah pohon, menunggu rombongan yang datang. Jika terlihat dari kejauhan ada rombongan turis, maka mereka sibuk bekerja tiada henti. Kelompok paduan suara akan serentak menyanyi kur saat turis muncul dari kejauhan. Mereka akan bersemangat jika turis mengambil gambar yang bermain teater tradisi saja jadi tambah lincah, seperti kelompok penari massal berikut ini. Di Tiongkok segala sesuatu harus jadi uang untuk devisa negara. Dari mulai batu giok yang ada di Akam, hingga memanfaatkan keterampilan individu para manula semuanya diduga oleh admin seperti harus dimanfaatkan. Tapi kalau para turis itu, ada yang kembali ke lokasi itu. Dalam kelompok kecil atau perorangan, mereka tidak bekerja seperti itu. Mereka hanya berkumpul di bawah pohon. Begitulah ketika admin berkunjung ke lokasi ini di Tiongkok saat itu. Semua pensiunan yang manula tampaknya diwajibkan mengabdi ke negara dengan cara seperti itu. Apalagi jika ada milenial berbakat. Para orang muda berbakat seperti Haris Kui diberi peluang yang lebih besar. Ayo siapa yang ingin wisata ke lokasi itu? Ada noise di mana cuy? Berat, wah. Insya kuat. Tambah dulu nih. Soalnya nggak ada teman banget soalnya aku tadi. หมดเวลาแล้ว Berat banget cuy, 19.000. Dia ngamuk. Negara komunis Vietnam, apakah seperti di Tiongkok? Apakah di Thailand juga? Mari kita amati lewat TikTok profesional mereka. Iya, paham. Tapi kita selesaiin dulu, nggak apa-apa lah. Yang penting kita nggak paling bawah poinnya kan. Yang penting kita nggak paling bawah dan kita tap-tapnya kuat gitu. ซ้อนมือแล้วอ่ะ Nah, jangan sampai bawah guys, jangan sampai paling bawah kawan-kawan. Malu lah kita kawan-kawan. Nah, cowok snap sendiri tahu dari mana kalian? Dia snap sendiri.